Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu Guru. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta satu anak untuk memimpin kita dakwah. Oke, silakan. Teman-teman mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, semuanya berdiri. Untuk lebih semangat pembelajaran kita, Ibu minta kita memulainya juga dengan yel-yel. Siapa yang pimpin? Oke, Mario silakan. Tepuk kerape. Deus, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, silakan duduk. Mario, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Arnoldus, terima kasih. Andreas, Ada Ibu. Brilian cek. Brilian, Ada Ibu. Finley, Ada Ibu. Esri, Sakit. Iren, Ada Ibu. Jenny, Ada Ibu. Juwita, Mario, Nancy, Sakit. Yosua Betty, Yusuf, Ada Ibu. Yitro. Ada Ibu. Oke, 2 orang yang tidak hadir ya. Mereka sedang sakit. Oke. Silakan semuanya buka Alkitab, baca Matius 6 ayat 33 sampai 34. Kebiasaan literasi kita membaca Alkitab pasal 6, Matius pasal 6 ayat yang ke-34, 33 sampai 34. Semua sudah? Tutup Alkitabnya dan kita mulai pembelajaran. Oke anak-anak, tadi di awal pembelajaran kita sudah membaca doa, membaca Alkitab, menghafalkan ayat hafalan. Sekarang kita mau suruh anak untuk memimpin kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan. Siapa? Oke Jenny. Lagu apa Jenny? Garuda Pancasila. Semuanya dalam keadaan berdiri. Penyanyi dengan semangat ya. Oke, semuanya berdiri. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semuanya silakan duduk. Jadi kita harus selalu melakukan doa sebelum kita memulai pembelajaran, mengucapkan doa untuk selalu mengucap syukur ya. Jangan lupa itu, dan juga kita harus selalu menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa semangat kebangsaan di dalam diri kita ya, anak-anak. Ingat itu. Kita telah mengikuti pembelajaran pada tema sebelumnya tentang
tentang lingkungan sahabat kita. Di situ kita belajar tentang bagaimana kita merawat dan melestarikan lingkungan kita. Saat ini kita akan belajar tentang dari pembelajaran kita tentang melestarikan lingkungan. Di dalam pembelajaran itu juga banyak sekali iklan-iklan dan juga video-video iklan-iklan tentang bagaimana cara kita melestarikan alam dan lingkungan kita ya. Jadi saat ini kita akan mempelajari tentang media-media elektronik yang memuat tentang iklan-iklan tersebut. Nah, anak-anak, coba kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Nah ini, coba kalian perhatikan. Di situ ada gambar permata. Ini permata, ini ayah permata, ini ibunya, dan ini adik permata. Nah, di sini permata sementara melakukan apa? Pembersihan apa? Televisi. Membersihkan apa? Televisi. Oke, ibu minta satu orang anak untuk menjawab pertanyaan ibu. Apa saja yang dibersihkan permata? Iya, Andre. Televisi, radio, dan komputer. Oke, di situ permata sementara membersihkan alat elektronik berupa televisi. Di rumah permata di situ ada alat elektronik apa saja? Selain televisi ada radio dan juga Televisi. komputer ya. Oke, komputer yang terhubung dengan internet. Nah, anak-anak, di rumah kalian itu ada alat elektronik apa saja? Televisi dan radio. Oke, televisi dan radio. Nah, informasi yang apa saja yang kita dapatkan dari alat-alat elektronik yang ada di rumah? Informasi apa saja? Ya, Arnoldus. Selain itu berita dan iklan apa lagi? Siapa yang mau menjawab? Berita dan iklan apa lagi? Berita dan iklan saja. Nah, informasi yang kita dapatkan dalam alat elektronik itu misalnya berita dan iklan. Nah, iklan yang dimuat di media elektronik disebut apa? Disebut apa? Iklan elektronik. Oke. Nah, ibu meminta satu orang anak untuk membacakan tentang penjelasan tentang alat-alat elektronik. Nah, ibu minta satu orang anak untuk membacakan ini. Sebagai salah satu media elektronik, televisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditanyakan televisi adalah iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, iklan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pada umumnya, televisi mempunyai banyak keunggulan dan dalam menyampaikan iklan. Oleh karena itu, iklan mulai televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Televisi sebagai media audio visual menyenangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditujang dengan teks sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, radio.
fungsi penting bagi masyarakat. Umum fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Iya. Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemangsaan iklannya. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata, voice dan efek suara, sound. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media radio. Yang ketiga, silakan. Siapa yang mau membaca untuk kita semua? Iya, Yusuf. Seperti televisi dan radio komputer juga sebagian media elektronik. Komputer adalah suatu alat komputer elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Komputer mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang disebagikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolah serta penyajakan output dalam bentuk informasi kegiatan. Lanjut, Jenny tolong bacakan. Ketika dihubungkan dengan layar internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Banyak perusahaan besar, pribadi, dan perusahaan yang menggunakan layaran internet di komputer untuk mempromosikan atau memperiklankan produksinya. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya murah. Oke, anak-anak, dari penjelasan yang telah dibacakan oleh teman-teman kalian, apa salah satu fungsi yang sama dari ketiga alat elektronik tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Jenny, Jen, silakan. Fungsi yang
Sebagai apa? Semuanya. Sebagai apa? Sarana promosi atau iklan. Jadi dari ketiga alat elektronik, televisi, radio, dan juga komputer yang dihubungkan dengan layanan internet memiliki satu fungsi yang sama, yaitu layanan sarana, layanan promosi atau iklan. Semuanya sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oke, Yesua. Silakan, Yesua. Apakah HP Android bisa menjadi sarana iklan atau promosi? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Andre. Bisa tidak? Bisa. Semuanya bisa tidak? Bisa. HP Android ketika kita hubungkan dengan layanan internet, maka HP Android juga bisa menjadi sebuah sarana apa? Promosi atau iklan. Selain televisi, radio dan komputer atau laptop ya. Bisa juga laptop. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah video tentang unsur-unsur yang ada di dalam iklan elektronik. Unsur-unsur iklan yang ada di dalam media elektronik. Oke. Tunggu ya, ini kecil sekali. Ya. Oke anak-anak, ini kita akan menonton sebuah video tentang unsur-unsur pembentuk iklan elektronik. Ini karena videonya suaranya agak kecil sehingga biar ibu saja yang menjelaskan kepada kalian. Unsur yang pertama itu adalah nama produk dari iklan tersebut. Jadi kalian iklan apa saja itu harus memiliki nama. Misalnya iklan susu, iklan pakaian, dia harus memiliki nama produk ya. Misalkan susu itu susu Dento, namanya nama produknya apa? Pastinya susu Dento. Ya. Yang kedua ada kita ulangi unsur-unsur pembentuk iklan elektronik itu yang pertama ada nama produk. Nah, semua iklan untuk produk-produk harus memiliki nama ya, supaya kita bisa mengingat iklan apa dengan produk apa, seperti itu. Selain itu, setelah itu unsur yang kedua itu adalah gambar produk. Gambar produk itu gambarnya harus menarik dan juga harus menonjol gitu, supaya kita tertarik membaca atau menonton iklan tersebut. Unsur yang ketiga itu ada tonjolkan keunggulan.
apa yang menjadi inti dari iklan tersebut. Dia menggambarkan misalnya susu itu enak tidak, gambarannya seperti apa gitu. Setelah kalimat deskriptif, unsur yang berikutnya ada kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Nah, di dalam iklan itu harus ada kalimat ajakan untuk membeli susu itu. Misalnya tadi susu ya, susu untuk susu kalsium untuk membuat anak-anak lebih tinggi gitu. Dia menunjukkan keunggulannya dengan membuat anak-anak lebih tinggi. Terus deskripsinya susunya enak, susunya membuat kita tidak kena atau apa sebagainya. Terus kalimat persuasifnya merupakan kalimat ajakan. Dia mengajak kita semua untuk membeli produk itu gitu. Nah, anak-anak, setelah itu menjelaskan tentang unsur-unsur ini, unsur-unsur pembentuk iklan. Siapa yang masih ingat unsur-unsur yang pertama apa? Yang pertama. Nama produk. Yang kedua apa tadi? Gambar produk harus menarik. Yang ketiga tadi apa? Harus kita menonjolkan keunggulannya ya. Keunggulan dari iklan yang kita promosikan atau produk yang kita promosikan. Yang keempat tadi apa? Yang keempat apa? Kalimat deskriptif. Yang kelima terakhir kalimat persuasif. Oke. Dan yang keenam itu adalah menarik perhatian. Jadi iklan yang kita buat itu harus menarik perhatian dari pembeli atau masyarakat luas. Anak-anak mungkin ada yang mau bertanya? Ya, Jenny silakan. Oh, Jenny belum mengerti tentang kalimat deskriptif. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Mau membantu menjelaskan? Oke, kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu suatu kalimat yang menggambarkan atau kalimat yang melukiskan sesuatu atau apa yang kita lihat itu kita tuangkan dalam bentuk kalimat. Misalnya, ibu mau menjelaskan kepada kalian bahwa ibu memiliki seekor kucing peliharaan. Bagaimana kalian tahu tentang ciri-cirinya itu? Maka ibu harus menjelaskan kalian. Ciri-cirinya kucing ibu itu warnanya coklat, bulunya coklat, matanya hijau, badannya semok seperti itu. Nah, setelah ibu memberikan kalian penjelasan tentang gambaran tentang kucing ibu, kalian sudah memiliki bayangan, oh ternyata kucing ibu itu seperti ini, badannya seperti ini, bulunya seperti ini, matanya seperti ini. Jadi itu merupakan salah satu contoh kalimat persuasif. Kalimat deskriptif artinya dia menggambarkan sesuatu dalam bentuk kalimat. Baik anak-anak, kita akan memberikan kalian lembar kerja. Ibu mau kalian bentuk dalam 3 kelompok. Ibu akan berikan dalam 3 kelompok. Silakan membentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan bentuk kelompok.
di dalam LKPD itu. Kerjanya bersama-sama ya. Silakan, Ibu berikan waktu 10 menit saja. Ingat, jangan lupa tulis nama di atas dan kelompok ya. Sebentar setiap kelompok itu bisa mempresentasikan. Dengan teman supaya bisa semua menjawab. Habis itu baru tulis nama kamu. Kerja dulu. Nah, dengan teman-teman tadi kan supaya langsung ingat semua. Duduk dekat. Setelah itu masing-masing ketua kelompok maju mempresentasikannya. Oke anak-anak, kalau sudah selesai di dalam mengerjakan LKPD-nya, silakan kembali membentuk. Sudah dalam keadaan silakan Ibu minta ketua kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1. Oke, silakan Jen ketua kelompok. Saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil Gambar pertama, unsur iklan yang ada. Ya. Penilaian dan alasan karena unsur-unsur tidak sesuai. Iya. Unsur kesalahan. Gambar kedua, unsur iklan sudah menarik. Penilaian dan alasan karena mempunyai gambar produk terbaik. Iya. Gambar yang ketiga, unsur iklan tidak tepat. Penilaian dan alasan karena iklan-iklannya tidak sesuai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan pekerjaan dari kelompok 1, menambahkan
gambar kulit. Masih kurang unsur pembentuk iklan. Gambar yang pertama itu ada gambar produk, tetapi masih kurang unsur pembentuk lainnya. Gambar yang kedua, unsur iklan. Keunggulan, gambar menarik, dan ada gambar produk, penilaian kurang, terlihat persuasif, dan deskriptif. Gambar menarik dan menunjukkan keunggulan, penilaian dan alasan masih kurang, masih belum ada unsur pembentuk lainnya, misalnya nama produk, kalimat deskriptif, kalimat Persuasif. persuasif. Kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Tepuk tangan untuk ini Arnolus. Silakan kelompok 3. Ayo geser, Arnolus geser sedikit supaya lebih. Iya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Gambar 1, unsur iklannya gambar yang menarik. Penilaian dan alasan kurang kata ajakan. Gambar kedua, unsur iklan gambar yang menarik. Penilaian dan alasan nama produk, gambar produk kurang, tapi kurang kata ajakan dan kalimat deskriptif. Gambar ketiga, unsur kalimat, unsur iklan, gambar menarik. Penilaian dan alasan masih kurang nama produk. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Ibu untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk Jenny. Ya, jangan lupa untuk mengumpulkan lembar kerja kalian dan jangan lupa menuliskan nama kelompok ya. Oke, kita bahas gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu apakah sudah semua tertera unsur iklan? Semuanya sudah ada unsur iklan pada gambar yang pertama? Sudah. Untuk gambar yang pertama, apakah sudah ada unsur iklan? Apakah ada nama produk? Tidak. Nah, gambar produk ada? Ada. Kalimat deskriptifnya ada tidak? Ada. Tidak ada ya kalimat deskriptif atau kalimat gambar yang tadi itu. Kalimat persuasifnya ada tidak? Tidak ada. Oke, penilaiannya masih kurang unsur-unsur pembantu iklan lainnya. Karena di situ dia hanya memiliki satu gambar yaitu gambar produk saja, ya kan? Nama produk tidak ada dan unsur-unsur lainnya masih belum ada. Gambar yang kedua, di situ ada gambar nama produknya ada susu apa itu? Susu Minumlo. Nah itu. Terus gambar produknya juga ada. Keunggulannya itu untuk apa? Pada gizi kaya energi dan kalsium tinggi. Itu merupakan keunggulannya. Terus kalimat persuasifnya ada tidak? Kalimat ajakannya ada tidak pada gambar kedua? Tidak ada. Kalimat deskriptif ada tidak?
Tidak ada. Dia menarik atau tidak? Menarik perhatian atau tidak? Menarik. Tetapi masih kurang di dalam unsur pembentuk iklan itu. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Di situ iklannya jelas atau tidak? Ada nama produk? Nama produk ada tidak? Tidak ada. Gambar produk ada tidak? Itu dia iklan tentang apa? Berarti dia masih kurang dalam unsur-unsur pembentuk iklan. Jadi dia belum bisa disebut sebagai iklan ya. Karena itu dia cuma iklan di situ 50. Keunggulannya apa kita belum tahu. Oke, anak-anak. Dari unsur-unsur pembentuk iklan ini kita sudah tahu, sehingga kalau ibu memberikan PR, kalian sudah bisa mengerjakannya di rumah. Oke? Sekarang setelah kita mengerjakan LKPD yang pertama, nah ini unsur yang apa? Gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga. Masih sangat belum jelas ya. Gambar yang ketiga karena tidak ada nama produk, tidak ada lambang produk dan unsur lain. Nah, di sini kegiatan apa yang dilakukan oleh Permata dan keluarganya? Membersihkan kembali halaman. Selanjutnya di sini ada kegiatan mereka yaitu mau minum bersama. Ayah mau minum apa? Kopi. Ibu mau minum apa? Teh panas. Permata? Teh putih. Dan adik Permata? Es teh. Oke. Anak-anak, minuman Permata dan keluarganya ini termasuk zat-zat campuran atau termasuk zat-zat campuran. Nah, zat-zat campuran ini terdiri dari zat-zat tunggal, maksudnya ibu merupakan zat-zat tunggal dan zat-zat campuran. Nah, zat-zat tunggal itu seperti apa? Zat-zat campuran itu seperti apa? Ayo kita kerjakan praktik yang akan ibu lakukan. Kita lakukan sama-sama. Di sini ada air panas, ada teh, ada kopi juga. Yang pertama kita percobaan ada zat tunggal. Zat tunggal itu adalah zat-zat yang tunggal, tidak dicampur oleh zat lain. Misalnya apa? Zat tunggal itu ada materi yang tersusun dan atas satu jenis zat, tidak tercampur dengan zat-zat lain. Misalnya apa? Putih. Ya, apa lagi? Lihat di papan. Itu contohnya ada apa-apa? Itu adalah zat-zat tunggal. Contoh dari zat-zat tunggal. Di situ ada gula, emas, perak, garam dapur, kayu. Tidak dicampur dengan zat-zat lain. Yang berikut ada zat campuran homogen. Zat campuran homogen itu campuran yang beberapa komponen. Misalnya air dan kecap, air dan garam, air dan gula, air dan sirup, air dan susu. Campuran heterogen, zat-zat campuran heterogen itu komponen yang berbeda yang tidak dapat menyatu. Misalnya air tanah, air dan tanah, air dan pasir, dan semen dan kerikil. Itu merupakan dua zat yang tidak ketika kita campur dia tidak larut secara sempurna. Nah, di sini ibu kita akan membuat percobaan bersama untuk mengetahui zat campuran heterogen, homogen, zat campuran homogen dan zat tunggal. Di sini ada kopi, ibu campurkannya. Semuanya bisa bangun mendekat ke ibu. Selain kita lihat sama-sama. Ini kopi.
Ini masih satu zat saja, ada kopi, teh, dan air. Nah, ini air. Ini kopi. Kopi ibu campurkan dengan air sedikit ya. Teh juga. Ini air sudah kurang panas ya. Ini teh, ini air, ini. Nah, penjelasan sudah tadi ibu berikan. Ada zat tunggal, zat campuran yang heterogen dan homogen. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan. Kalian masing-masing kelompok itu pilih. Kalian mau zat yang mana? Pilih dari kelompok kalian. Misalnya kelompok 1 mau zat yang mana, kelompok 2 mau zat yang mana. Dipilih. Terus kita mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan. Dengan kalian mengamati zat yang sudah ibu campurkan ini ada 2 zat, juga, ini ada yang zat tunggal. Silakan kalian membuat kesimpulan dengan pengamatan yang telah kalian amati saat ini. Setelah pengamatan, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Itu akan membagikan LKPD yang ada. Di situ ibu contoh ini pinjam kelompok grupnya. Di situ ada minuman. Minuman apa? Materinya apa? Misalnya zat campuran homogen atau heterogen. Ditulis di sini. Lihat sini. Di sini minuman. Misalnya kopi. Kalian tulis di sini materinya zat campuran apa? Homogen atau heterogen. Nah, alasannya itu apa? Ya? Kalian sudah, tadi ibu sudah membacakan penjelasannya. Sekarang kalian silakan mengerjakan. Jangan lupa menulis nama kelompoknya. Mendiskusikan dengan ya, minuman yang kalian pilih itu apa? Misalnya air putih, kopi atau teh, silakan tulis di sini. Terus materinya itu apa? Zat campuran terdiri dari apa dan apa? Misalnya kopi, zat campuran air dan kopi. Terus alasannya kenapa? Maksudnya materinya itu air dan kopi, termasuk zat campuran apa? Zat campuran homogen atau heterogen atau zat tunggal. Ya, terus di situ alasannya kenapa sampai kalian bilang gitu tuh, mungkin alasannya kenapa? Misalnya kalian bilang kopi homogen, alasannya kenapa kalian bilang kopi itu air dan kopi itu homogen atau heterogen? Alasannya kenapa kalian bilang campuran air dan kopi itu campuran heterogen atau homogen? Ya,
Alasannya seperti itu. Minuman yang dikalian ya terus materinya itu air putih termasuk zat hidrogen atau zat tunggal. Ya. Terus alasannya kenapa? Kenapa disebut dengan zat tunggal? Yang sudah bisa langsung kasih tahu ibu, terus kita presentasikan. Jangan lupa menuliskan nama kelompok ya anak. Nama kelompok 1 terdiri dari siapa-siapa, kelompok 2, nama kelompok 3, seperti itu. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, ibu minta dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 3. Ya, ketua kelompok silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Minuman yang kami pilih adalah kopi. Materinya adalah air dan kopi termasuk campuran zat
tanggapan untuk presentasi dari kelompok 3? Pas? Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 bilang pas. Terima kasih Jenny, silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang kelompok 2 silakan ketua kelompok Ibu minta maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sudah, nanti sebentar baru dituliskan nama kelompoknya saja. Ayo, maju ke depan untuk presentasikan hasilnya. Ya, silakan Arnolus. Campuran air Ya, campuran nitrogen. Kenapa alasannya? Karena air dan es bercampur dan larut dengan sempurna. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 dan 1 mungkin mau memberikan tanggapan untuk pernyataan atau hasil diskusi kelompok 2? Pas. Oke, silakan duduk Arnoldus. Kelompok 1 silakan. Minuman yang memiliki materi zat tunggal. Alasan karena terdiri dari satu zat tidak dicampur dengan air. Sudah. Kelompok 2 dan 3 mau memberikan tanggapan untuk. Oke, silakan duduk. Jem, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya hari ini hasil kerjanya pintar-pintar dan bagus-bagus. Kenapa? Karena kalian bisa menyelesaikan percobaan yang telah kita lakukan tadi dengan baik dan benar. Di sini ada zat air, ada air. Ini termasuk zat apa? Zat apa? Zat tunggal. Karena apa alasannya? Karena air tidak dicampur dengan zat lainnya, sehingga dia disebut zat tunggal. Di sini ada teh. Teh yang ibu sudah campurkan ini. Nah, kalian lihat. Ini teh termasuk zat apa? Zat campuran heterogen atau homogen? Homogen. Karena air dan teh jika dicampur larut dengan sempurna. larut dengan sempurna. Tepuk tangan untuk Jenny. Ada kopi. Kalau ibu saya begini ada kopi yang berarti dia tidak larut dengan Sempurna. sehingga dia disebut dengan campuran Heterogen. heterogen. Zat campuran heterogen. Terima kasih semuanya. Kita lanjut pembelajaran. Semuanya silakan lihat ke depan. Di sini kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Permata adalah mereka sedang berapa? Nonton TV. Menonton televisi. Nah, anak-anak Permata dan keluarganya ini sedang menonton di televisi sambil menikmati minuman mereka masing-masing. Nah, mereka menonton. Ibu akan buka.
tarian kreasi NTT tadi, di sini Ibu mau menjelaskan bahwa dalam tarian NTT itu terdapat satu gerakan atau satu unsur yang penting di dalam tarian, yaitu pola lantai. Pola lantai untuk tarian kreasi NTT itu ada 5 macam. Anak-anak, tarian pola lantai dalam tarian kreasi NTT itu ada 5 macam. Yang pertama, ada yang tahu? Ada yang tahu angkat tangan dan menjawab. Pola lantai untuk tarian kreasi NTT itu ada 5 macam. Siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Ya, seri apa? Vertikal, horizontal. Andre, apa lagi? Ini deskriptif apa? Pola lantai. Pola lantai vertikal, horizontal, apalagi? Menyilang, apalagi? Jam, siksa, apalagi? Melengkung. Ibu ulangi, 5 pola lantai di dalam tarian kreasi NTT itu ada berapa? Dalam tarian NTT itu ada berapa? Ada 5. Apa saja sebutkan sama-sama? 1, 2, 3. Melengkung, siksa. Yang pertama ada pola lantai vertikal. Seperti ini. Pola lantai vertikal. Yang kedua, pola lantai menyilang. Yang ketiga, pola lantai horizontal. Yang keempat, pola lantai melengkung. Dan kelima, pola lantai siksa. Yang titik-titik merah itu artinya manusia. Apa posisi berdiri kita? Posisi berdiri kita beserta mengalir itu. Nah, ayo sekarang kita mengerjakan LKPD yang ketiga. Nah, LKPD yang ketiga ini Ibu jadikan PR. Kemudian kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Dibuat video dan dikirimkan ke dalam WA group. Video itu kalian bikin itu gerakan pola lantai. Kalian berdiri 1, 2, 3, vertikal, horizontal. Nah, sekarang yang kalian kerjakan itu tulis pola lantai yang ditaruh, tulis kayak begini, ini tulis nama apa? Ini nama apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kerjakan sih. Silakan kerjakan LKPD yang sudah Ibu kasih. Digambar ya pola lantai, 5 pola lantai yang ada. Tadi diberikan namanya juga. Terus sesampainya di rumah, dengan gambar pola lantai yang ada, kalian membuat formasi atau posisi kalian sesuai dengan pola lantai yang kalian gambar. Misalnya vertikal, kalian menggambarkan atau kalian memvideokan posisi kalian. Misalnya kalian berempat, bikin pola lantai vertikal ya. Vertikal itu yang tadi di belakang itu kalian buat, terus kalian video, terus ubah lagi menjadi pola lantai horizontal. Kalian pindah lagi berjajar, garis lurus. Bikin video atau foto, lalu dikirimkan ke HP Ibu, ke WA group di kelas kita ya. Di WA group kelas 5. Silakan buat. Jangan lupa nama ya. Setelah kalian buat gambar pola lantai, jangan lupa namanya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Ada 5 pola lantai. Itu silakan kalian tulis dan kalian gambar sesuai dengan namanya. Terus jangan lupa pulang ke rumah kalian praktekkan dengan membuat dengan di foto atau di videokan kirim ke
WA group. Ada yang sudah? Itu PR di rumah ya. Itu PR di rumah. Jangan lupa mengirimkan ke WA group foto formasi kalian membuat pola lantai, ya. Sesuai dengan gambar yang telah kalian gambar pola lantai yang telah kalian gambarkan itu. Jangan lupa menulis namanya supaya kalian bisa tahu namanya dengan pola lantainya seperti apa kalian tahu. Oke, semuanya simpan ballpoint, semua peralatannya semua di situ di atas meja. Semuanya bangun berdiri. Semuanya bangun berdiri. Semuanya berdiri. Silakan perhatikan pakaian kalian yang sudah tidak rapi lagi itu. Silakan perhatikan. Coba perhatikan di bawah meja kursi apakah ada kotoran, silakan dipilih dan dibuang ke tempat sampah. Kalau tidak ada, semuanya berdiri dengan sikap rapi. Berdiri dengan posisi siap, dengan sikap yang rapi. Satu orang pimpin kita dalam yel-yel. Ayo cepat, Mario. Sudah sih. Ibu karate. Oke, cukup. Ibu minta tepuk jagung gose. Ayo Mario. Jagung gose. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya masih semangat? Silakan duduk. Oke anak-anak, saatnya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari yang telah dipelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini? Yang mau menjawab silakan angkat tangan. Ayo Jenny, apa? Unsur iklan dan penilaian dan alasan. Apalagi hari ini kan banyak yang kita pelajari. Silakan. Siapa yang mau menjawab lagi? Apa lagi Jenny? Minuman dan zat-zat yang tercampur dalam minuman itu, dan ada minuman yang juga tidak dicampurkan zat dalam minuman itu. Oke. Ada yang mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Apalagi Jenny? Apalagi yang lain selain Jenny? Tentang pola lantai. Yang mau menjawab angkat tangan dulu baru menjawab ya. Siapa lagi yang mau menjawab? Oke, di hari ini kita sudah mempelajari banyak hal. Yang pertama, apa saja
menjadi sarana untuk kita mendengarkan atau mendapatkan informasi tentang iklan elektronik. Yaitu ada alat-alat elektronik yang ada di rumah kita ya. Yang kedua, informasi tentang zat-zat tunggal, zat-zat campuran, baik itu heterogen maupun homogen. Yang sudah kita pelajari seperti tadi, kopi, gula, dan air putih. Selanjutnya kita telah mempelajari juga tentang pola-pola lantai dalam tarian kreasi di NTT. Ada 5 pola lantai. Coba sebutkan 5 pola lantai yang sudah kita pelajari tadi. Pola lantai yang kita sudah belajar tadi apa? Oke, ada 5 yaitu horizontal, vertikal, menyilang, melengkung, dan siksa. Jangan lupa mengerjakan PR yang sudah Ibu kasih tadi dan jangan lupa mengirimkan ke WA group. Semuanya kembali ke posisi semula dengan keadaan yang rapi ya. Posisi meja kursinya harus dirapikan kembali. Iklan nomor 2. Iklan yang dimuat dalam media elektronik biasanya disebut juga dengan titik-titik. Silakan langsung jawab. Iklan yang dimuat di media elektronik disebut juga sudah? Semua sudah? Nomor 3. Sebutkan dua unsur pembentuk iklan.
pembentuk iklan. Sebutkan dua unsur. Minta bantu. Sebutkan dua unsur pembentuk iklan. Nomor 3. Kopi dan air termasuk di dalam zat campuran. Kopi dan air termasuk dalam zat campuran titik. Kopi dan air termasuk dalam zat campuran titik. Kopi dan air itu dia tidak menyatu dengan sebelumnya, ya. Sehingga dia termasuk dalam zat aktif. Nomor 5. Sebutkan 5 pola lantai dalam tarian kreasi. Yang sudah silakan dikumpulkan. Yang sudah silakan dikumpulkan. Ya. Nomor 5, sebutkan 5 pola lantai dalam tarian kreasi. Yang sudah kumpul di depan. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan di depan. Di depan di meja itu. Ya. Silakan duduk kembali ke tempat. Yusuf, Jojo, silakan kumpulkan ya. Semuanya sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Sudah? Sekarang Ibu minta di dalam akhir pembelajaran kita ini Ibu minta sekolah untuk pimpin kita lagi dalam doa. Siapa yang mau berdoa silakan. Sudah, finish lagi dari finish saja. Wes finish. Hidup ini 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
sampai selamanya. Amin. Amin.